Tapi baru kan bukan berarti tidak bisa, asal berani aja menerima tantangan ini kan. Ya, pertama banyak kawan. Itu sukanya berarti banyak kawan. Teman, Ibu bisa kenal pencap-pencap dengan berbagai karakter. Bagaimana dengan petang bisa memberikan emas di sumput nanti itu di pon. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Bersatu kita juara. Baik pemirsa Insan Olahraga Sumatera Utara, kembali kita berjumpa lagi dalam podcast Kopi Sumut, Corong Olahraga Prestasi Sumatera Utara. Dan hari ini kita kembali kedatangan tamu istimewa ya. Jadi memang kalau boleh bercerita sedikit, Indonesia ini tidak kekurangan wanita-wanita hebat. Kalau dulu ada Rita Jin Kartini, Dewi Sartika, terus dia Menteri Kora ada si pending emas siapa? Erina Kasim ya. Di olahraga Sumatera Utara. Salah satunya adalah ibu kita. Nama lengkapnya Dr. Liliana Puspasari. Dokter aja Liliana. Banyak. Jadi Bu Lili, terima kasih kami sama Ibu di tengah kesibukan Ibu sebagai Ketua STOK, Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Bina Guna, dan Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Petang Indonesia. Ibu, iya kan? Ibu masih menyempatkan diri hadir di podcast kami ini. Sekali lagi ini terima kasih Bu, salam hormat kami buat Ibu ya kan? Siap. Jadi ini kehadiran Ibu di sini juga bukan berdasarkan hanya rapat kami, tapi juga melalui WA, melalui email. Bu Lili kapan? Bu Lili. Makanya kami undang Bu Lili kan gitu lah. Permintaan netizen. Jadi itu Bu, mungkin di awal ini kita cerita dulu Bu ya. Cerita ketertarikan Ibu yang notabene adalah orang medis, orang pendidikan. Kenapa tertarik turun mengurus olahraga ini? Ya, mungkin Ibu bisa cerita di sini Bu. Oke. Terima kasih Bang Monang. Bang Holongan, kami sama-sama. Karena duit kami berdua holong. Kami selalu berdua holong. Siap Bu. Jadi pertama terima kasih Ibu udah diikutkan di acara podcast Kopi Sumut. Corong Olahraga Prestasi Sumatera Utara. Iya memang Ibu sangat bersyukur ya dengan Federasi Olahraga Petang Indonesia dipercayakan sama Ibu. Awalnya Pak Ibrahim mungkin dulu, Dr. Ibrahim SPD, beliau menawarkan kepada Ibu, Bu, ini ada cabang olahraga baru namanya Petang. Saat itu Petang baru ya Bu ya? Baru, 2016 waktu itu. Jadi disampaikan beliau karena mereka dapat mandat dari Jakarta mungkin ya, dari PB. Jadi Ibu sampai tanyakan ini bagaimana olahraganya, karena bukan seperti tadi Abang bilang, Ibu medis tapi olahraga jadi agak baru menurut Ibu. Tapi baru kan bukan berarti tidak bisa, asal berani aja menerima tantangan ini kan begitu. Jadi Ibu ayo ini Bu permainannya tidak terlalu mahal kalau Ibu lihat dan orangnya juga satu, single, double, triple bisa beberapa permain tapi bisa mendapatkan emas menurut Ibu. Jadi Ibu coba 2014 dan dipercayakan jadi ketua POPI. Alhamdulillah dari 2016. Ini ya ada periode kedua, periode terakhir sepertinya mungkin. Terakhir ya. Enggak 3 periode nanti Bu. Kalau boleh memungkinkan ADART bisa salah. Bisa 4 periode pun bisa. Olahraga di tangan Ibu ini kan. Karena jarang-jarang seorang wanita menangani olahraga itu tadi. Memang banyak tantangannya. Jadi Bu kalau di olahraga di keluarga ada yang berdarah olahraga atau gimana Bu? Nggak ada sebenarnya untuk yang olahraga, tapi karena Ibu memegang sekolah tinggi olahraga, Ibu lihat banyak juga cabur-cabur di situ. Jadi Ibu pikir apa salah kalau memulai cabur baru? Cabur baru ya. Tapi dulu kabarnya kan Ibu orang tua kita juga aktif membina taekwondo. Iya betul. Taekwondo ya. Iya Ibu saya dulu. Bu Dela Sari, almarhumah ya. Bu Dela Sari ya. Sebenarnya teman Abang kan? Iya. Luar biasa juga. Tapi mungkin pada dasarnya Ibu ini memang jiwa keibuan, jiwa mendidik sehingga Ibu tidak hanya dari sektor sekolah tingginya lah ya, tapi dari olahraga ingin juga membina generasi muda kita kan di cabang petang kan gitu Bu. Iya, secara akademisi Ibu siap untuk membina atlet untuk tingkat pendidikannya
gitu. Ibu juga hobi olahraga sih. Butuh waktu lama waktu itu, Bu, untuk memutuskan menerima tawaran terjun di dunia olahraga ini. Iya betul. Betul Karena lama, ya? ketua Pengprov itu kan berat menurut Ibu, karena harus kabupaten kota. Ibu sendiri bukan orang olahraga dasarnya, tapi dengan dorongan Pak Ibrahim dan dukungannya, jadi Pengcap itu bisa terbentuk. Apalagi kan, Bu, olahraga kita nggak bisa tambah saldo, justru mesti lebih koyak saldo kita kan, Bu, kan itu kan resiko konsekuensi yang harus diterima kan, Bu, ya. Pengabdian. Ibu mungkin berpikir dengan memegang petang ini juga di kampus juga bisa kenal dengan olahraga petang ini. Sejalan lah ya, Bu, ya, dengan apa di kampus kita ya. Kalau boleh tahu, kalau Ibu olahraga yang disukai apa? Kalau Ibu selain petang, apa? Petang udah pasti disukai. Bulu tangkis Ibu suka. Bulu tangkis suka. Tapi kalau olahraga biasa ya untuk kebugaran aja treadmill, lari, bulu tangkis ya. Iya, bulu tangkis. Dan itu memang Ibu rutin ya, berolahraga rutin ya? Ya, insya Allah selama ini ya. Iya, Alhamdulillah lah. Dan setelah Ibu terjun di dunia olahraga ini, apa yang Ibu rasakan nih? Main di dunia olahraga ini kan ada satu mungkin kebahagiaan atau kepuasan tersendiri, atau mungkin apa yang kurang menurut Ibu sehingga untuk lebih memajukan olahraga kita pada khususnya itu? Atau menyesalkah menerima Ibu terjun di olahraga atau bagaimana? Suka dukanya banyak ya. Pertama, banyak kawan. Itu sukanya berarti banyak kawan. Ibu bisa kenal pengcap dengan berbagai karakter manusia yang bisa banyak pelajaran. Ibu banyak ambil pelajaran bahwa tidak bisa kita paksakan apa yang kita mau sama punya orang. Apa yang orang pikirkan kita terima, yang kita bisa dapat kita kerjakan. Kalau enggak, ya udah, nggak usah dipaksakan. Itu sukanya dari banyak teman. Lebih banyak berkunjung lah ya, turun ke daerah-daerah Sumatera Utara ini kan. Banyak teman dan banyak manggil ketua. Kan gitu. Ketua Limpur. Itu dia lucunya. Tapi sekarang Ibu udah di PB juga. Pengurus PB. Di PB juga. Oh, alhamdulillah, berarti naik Bu ya? Iya, mungkin karena juga di Pengprov seluruh Indonesia kan yang perempuan juga nggak ada, mungkin ditarik sama. Di PB Ibu sebagai wakil bidang 4. Wakil bidang 4. Sudah pasti ditarik ke PB lah. Siapa yang kan rugi kalau Ibu Lili nggak ditarik ke pusat itu ada sinar di situ. Memang level Ibu ini udah nasional, kan gitu. Tapi dengan petang, alhamdulillah Ibu bisa banyak teman tadi, gitu, banyak kawan. Ada nggak Bu selama Ibu berkecimpung di olahraga ini hal yang paling Ibu rasakan gimana yang nggak Ibu dapatkan di luar? Situasionalnya, emosionalnya atau apanya gitu kira-kira? Main petang terutama itu membutuhkan emosi yang nggak bisa harus stabil. Pengendalian emosi lah. Iya, pengendalian emosi di situ Ibu lihat harus benar fokus. Dan Ibu lihat pelatih itu feelingnya terhadap atlet sangat dibutuhkan sekali. Dia bisa melihat kondisi atlet ketika ini atlet sedang oke nggak atau ini, atau bisa berteman dengan siapa nggak gandengannya. Dia harus ada chemistry antara pelatih dengan atlet. Kalau Ibu itu banyak Ibu pelajarin di situ. Artinya olahraga ini memang cocok juga ke Ibu ya? Iya, buat penenang Bang. Iya. Buat penenang. Buat penenang iya, ya. Karena main petang tidak bisa konsentrasinya terganggu, bisa kemana-mana bola. Feeling ya. Bukan semata-mata tidak hanya melempar. Faktor power gitu ya. Tidak hanya melempar. Enggak, lain hal harus kalau pakai Ibu perasaan juga ya. Iya. Saya rasa kalau Ibu nih megang binaraga, mungkin Ibu nih bela diri, mungkin Ibu nih agak gimana gitu kan Bu kan. Semalam aja ditayangkan Ibu ini atlet Binaguna MMA, takut katanya Ibu ini banyak kali darahnya katanya gitu kan. Ada mahasiswa saya menang MMA, jadi hebat juga ya. Jadi itulah ya, makin banyak lah anak Ibu ya kan. Iya Bang. Makin banyak anak Ibu kan di olahraga di kampus. Iya, makin banyak. Dan banyak juga atlet-atlet yang di kampus kan. Iya. Ini ikut Platda tapi ikut kuliah juga tempat Ibu. Tentu waktu Ibu dulu menerima posisi seperti sekarang ini, tentu Ibu pasti punya impian. Nah, kita kan punya impian. Saya memegang cabur ini, impian saya nanti akan begini. Apa kira-kira ambisi atau target lah Ibu? Ini kan udah periode kedua nih. Nah, di periode kedua nih, apalagi kita nanti tuan rumah PON. Apa kira-kira impian Ibu nanti? Pertama-tama orang tahu apa tuh petang. Nah, sekarang kan masih apa tuh petang? Petang masih ini. Tapi Ibu ingin orang lebih familiar dengan petang dan bagaimana dengan petang bisa memberikan emas di sumput nanti. Itu di PON. Dan saya Ibu
PON ini adalah tugas berat yang harus ditanggungjawabkan selama Ibu jadi ketua Pemprov. Ya. Gitu. Dan ini memang kalau cabur yang pertama Ibu ya, pertandingan resmi pertama di PON ya. Setelah kita kualifikasi eksibisi di Jawa Barat. Iya. Di PON Batam. Seharusnya di Papua resmi pertandingan, tapi Papua tidak mempertandingan ini, kan gitu kan. Ini perdana untuk pertama. Tapi itu nanti kita bahas di season kedua. Ya kan masalah target ini ya. Ya, cuman kita kan bercerita tentang petang ini tadi awal dari Ibu ini kan gitu kan. Iya. Jadi saya rasa oke. untuk tabel kedua